Saf ini adalah perkara yang penting dan merupakan penyempurna salat, dan ada aturan-aturan yang berlaku dalam masalah saf ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya saf yang terbaik bagi laki-laki ada yang paling depan, dan saf yang terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang. Rasulullah SAW bersabda, khairu suhufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah bagian paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan ya. Kenapa wanita yang terbaik paling belakang? Karena dia semakin jauh dari para lelaki. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, dahulu masjid di zaman Nabi SAW tidak ada pembatas antara lelaki dan wanita ya. Tidak ada tabir, tidak ada pembatas, dan masjid cukup lebar ya. Maka laki-laki bagian depan, perempuan bagian belakang. Kalau perempuan paling depan safnya, maka semakin dekat dengan lelaki. Maka dikatakan wa syarruha ya, seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan karena dekat dengan lelaki. Kemudian namun sebagian ulama berijtihad jika ternyata ada pembatas antara saf lelaki dengan saf wanita berupa dinding atau berupa tirai yang tidak kelihatan sama sekali wanitanya ya, bukan hanya tirai separuh tapi benar-benar tidak tertutup, maka tidak mengapa wanita di depan ya, tidak mengapa wanita di depan, karena yang dikhawatirkan kedekatan dengan lelaki sudah hilang ya, karena tertutup dengan sempurna, apakah dengan dinding ataukah dengan tirai yang tinggi yang membuat tidak terlihat sama sekali. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk seorang berusaha di saf yang pertama ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was saffil awwal, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala menjawab azan dan juga pahala di saf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus dengan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Hanya saja kita tahu pahala tersebut tidak nampak di hadapan kita. Nabi hanya mengatakan seandainya mereka tahu, mereka akan berusaha untuk berundi, berebut-rebutan untuk mendapatkan saf pertama. Namun kita dapati zaman sekarang semangat orang untuk ke saf pertama kurang ya. Berbeda kalau misalnya kita dulu di Masjid Nabawi, maka orang rebut-rebutan saf pertama. Untuk mendapatkan saf pertama tidak gampang. Harus perjuangan menunggu ya. Apalagi kalau kita datang terlambat, kita menunggu untuk mendapat saf kedua saja tidak mudah. Apalagi kemudian mendapat saf pertama, perlu perjuangan untuk bisa meraih saf pertama, dan orang-orang semangat untuk bisa meraih saf pertama. Tapi kita di sini di tanah air kurang hidup hal ini ya. Makanya perlu kita jelaskan kepada masyarakat tentang sunnah untuk bisa sholat di saf yang pertama. Sampai Nabi mengatakan kalau tidak bisa diperoleh kecuali dengan undian, maka orang-orang akan melakukan undian. Hanya saja pahala tersebut gaib, kita tidak tahu apa yang akan didapatkan ganjaran pada hari kiamat kelak. Kemudian juga para ulama sepakat tentang keutamaan saf yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya. Sebagaimana Al-Bara bin Azib berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi." Kami dahulu kalau salat di belakang Nabi jadi makmum, kami suka di sebelah kanan daripada sebelah kiri ya. Ya. Adapun riwayat bahwasanya innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang salat sebelah saf kanan, riwayatnya dhaif. Riwayat yang sahih tentang saf kanan adalah hadis Al-Bara bin Azib tadi yang mengatakan kami dahulu para sahabat suka salat di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang berkaitan dengan saf adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan dan merapatkan saf, Ini penting. Kita tidak salat hanya sekedar bersaf saja, tapi saf tersebut ada aturannya. Di antara aturan saf tersebutlah lurus ya. Istiwa, lurus, kemudian taras, rapat ya. Makanya para imam sering mengatakan istau, tarasu, itu luruskan dan rapatkan ya. Luruskan dan rapatkan. Ini para imam kita sering dengar mereka mengatakan demikian, karena itulah sunnahnya tatkala seorang membuat saf di belakang imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Russus sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi
Walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis shaf ka'annaha al-hadaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rapatkan saf-saf kalian dan dekatkan, sejajarkan dengan leher ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat syaitan masuk di antara sela-sela shaf seolah-olah dia adalah anak kambing ya. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis shaf. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis shaf ka'annaha al-hadaf, yaitu seakan-akan syaitan tersebut masuk di sela-sela shaf yang apa namanya? Yang renggang ya, seakan-akan dia seperti anak kambing ya. Dan tidak perlu kita mempermainkan hadis ini atau mentertawakan hadis ini. Sebagian orang mengatakan, "Ya Ustaz, kalau kita rapat, bukankah kita juga buka kaki kita? Antara kaki satu, tapi kita rapat sama tetangga. Tapi kan kita buka kaki kita di tengah-tengah, di bawah kaki kita kan juga longgar. Kalau setan enggak bisa masuk lewat sini, setan masuk lewat sini." Ini namanya mempermainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini hal yang gaib ya. Kalau Nabi bilang dia hanya bisa masuk di antara seorang dengan tetangganya, ya sudah kita imani, jangan kita permainkan yang ngapain. Ya sudah, sama aja kita tutup ini, sini juga terbuka. Ini namanya menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang seperti tidak beradab ya, tidak beradab kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga berkata, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya, luruskanlah saf kalian, sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau salat meskipun dia lihat ke depan, mata Nabi seakan-akan di belakang bisa melihat kondisi saf ya. Anas bin Malik berkata, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi." Maka salah seorang dari kami ya menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya ya, seperti itu. Jadi demikianlah saf para sahabat. Ada seorang enggak ngerti bahasa Arab, dia mengatakan ini maksudnya cuma satu orang yang bikin. Padahal ini istilah bahasa. Wa kana ahaduna, salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya, kakinya dengan kaki saudaranya, maksudnya kami begitu semuanya. Bukan cuma satu orang yang melakukan ya. Kata dia cuma satu orang yang melakukan lah. Ini satu orang ini kalaupun dia melakukan, sahabat ini yang dia memahami cara menjalankan sunnah Nabi. Ketika Nabi mengatakan aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, tempelkan saf kalian, mereka praktekkan. Terus ada seorang meremehkan hadis ini, mengatakan ini yang praktek cuma satu orang. Ya, ente enggak ngerti bahasa Arab, ini istilah. Kalau dikatakan maka salah seorang dari kami pun menempelkan, maksudnya kami semuanya, maksudnya demikian. Bukan cuma satu orang, yang lain enggak ya. Tapi demikianlah kalau orang tidak kurang belajar jadi seperti itu ya. Jadi sehingga dia memahami hadis dengan pemahaman dia, tidak seorang ulama pun berpemahaman seperti dia. Jadi para sahabat mempraktekkan perintah Nabi untuk meluruskan saf dengan menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Sampai kemudian Anas berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yaum," ini dalam tambahan Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, kata Anas bin Malik, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yaum la nafara ahadukum ka'annahu baghalu syamus." Kalau engkau melakukan hal seperti itu sekarang, ya, maka salah seorang dari kalian akan lari layaknya begol yang liar ya. Ya, orang tidak suka. Dan itu yang terjadi juga di zaman sekarang. Artinya sunnah ini mulai ditinggalkan sudah sejak lama ya. Salat dengan rapat, dengan nempel, ya, maka seorang berusaha menghidupkan sunnah ini ya. Ketika salat di awal berusaha merapatkan, terutama ketika di awal saf, karena itu berkaitan dengan lurusnya saf dan rapatnya saf ya. Kalau ada yang melakukan sekarang tuh orang tidak suka ya. Dalam riwayat yang lain, qala Nu'man bin Bashir, hadis ini juga riwayat Nu'man bin Bashir ya. Beliau berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas biwajhihi." Rasulullah sallam balik menghadap jamaah dengan wajahnya, dia balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aqimu suhufakum." Luruskan saf kalian 3 kali. Rasulullah ulangi, luruskan saf kalian. "Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Kata Nabi, hendaknya kalian luruskan saf kalian, kalau tidak Allah akan menjadikan hati-hati kalian berselisih. Qala Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir berkata, "Ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Ya, aku melihat salah seorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki
saudaranya ya. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu para sahabat ketika mempraktekkan lurusnya saf, mereka menempelkan mata kaki dan mata kaki. Al-Imam Al-Bukhari memahami benar-benar menempelkan. Beliau berkata, babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadami bil qadim fis saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf salat. Imam Bukhari memahami demikian. Bahwasanya demikianlah disunahkan, bahwasanya menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf salat. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari terhadap pernyataan Imam Bukhari tersebut, wal muradu bidzalika al mubalaghatu fi ta'dil as-saff wa saddi khalalihi. Yang dimaksud dengan judul bab ini adalah bersungguh-sungguh al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam meluruskan saf fi ta'dil as-saff wa saddi khalalihi, dan dalam bersungguh-sungguh dalam menutup celah ya yang ada di saf ya. Dalam rangka untuk menutup celah dan untuk agar lurus. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, "Wastudilla bi hadits Nu'man hadza ala anna al-murad bil ka'ab fi ayatil wudu' al-'azm an-nati' fi janibi rijl wa huwa 'inda multaqa as-saqi wal qadam wa huwa alladhi yumkinu an yulzaq bil ladhi bi janbihi. Khilafan liman dhahaba anna al-murad bil ka'b al-mu'akhkhar al-qadam wa huwa qaulun syadzun." Kata Ibnu Hajar, dijadikan dalil tentang hadis ini bahwasanya sahabat dahulu mereka menempelkan mata kaki dengan mata kaki ya, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ka'ab dalam ayat wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa arjulakum ilal ka'bain", cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Bahwasanya mata kaki yang dimaksud kalau kaki adalah benar, yaitu mata kaki yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kaki. Itu yang disebut mata kaki, bukan yang ada di punggung kaki, bukan. Karena orang-orang Syiah memandang kalau ini misalnya kaki, mereka memandang namanya al-ka'ab itu di pundak kaki, di punggung kaki, sehingga mereka kalau membasuh cukup sampai di sini saja. Maka Ibnu Hajar membantah, yang dimaksud dengan mata kaki adalah kanan kiri kaki seperti ini. Ya, kalau ini saya anggap saja ini kaki ya. Inilah mata kaki. Bukan ini. Kenapa? Karena Ibnu Hajar mengatakan itulah yang mungkin untuk ditempelkan ketika dalam saf. Kalau orang sholat ya tempelkan mata kaki mungkin, tapi kalau punggung kaki kan jadi begini kaki, enggak mungkin. Sehingga Ibnu Hajar berdalil memahami zahir daripada praktek sahabat bahwasanya untuk merapatkan saf, meluruskan saf adalah dengan menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat ya. Jadi pernyataan Ibnu Hajar ini beliau memandang bahwasanya Ka'ab bil Ka'ab, mata kaki bukannya sekedar disejajarkan, tapi berusaha untuk ditempelkan juga. Ya, ini sudah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan untuk awal salat berusaha seorang seperti itu. Adapun kalau salat sudah berjalan, ketika tujuan sudah tercapai, saf sudah lurus, sudah rapat, maka tidak harus untuk nempel terus ya. Tapi untuk awal, untuk bisa saf nempel ya, maka lebih sempurna kalau dengan mensejajarkan mata kaki, bahkan kalau bisa menempelkan itu yang terbaik. Inilah saf yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam salat, yaitu rapat dan lurus ya. Apabila kita tidak merapatkan saf, maka ada dampak yang buruk. Pertama, kita terjatuh tidak melanggar pertama kita tidak menjalankan perintah Nabi SAW. Nabi menyuruh untuk rapatkan dan luruskan, tapi kita tidak merapatkan ya. Dan kalau sudah tidak merapatkan, biasanya tidak lurus juga. Biasanya tidak lurus juga ya. Yang kedua, kita membiarkan celah untuk syaitan. Tadi ya, inilah ara asyaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annahu al-hadhaf. Aku melihat syaitan masuk di antara celah-celah saf seakan-akan dia kambing kecil. Nah, kalau kita menjarakkan antara satu dengan yang satu, apalagi sebagian orang kalau dia salat dia bawa sejadah sendiri. Ini kita bicara di luar pandemi ya, kalau pandemi urusan lain ya. Kita bicara sebagian orang dahulu dalam kondisi normal, bawa sajadah lebar dan dia tidak mau orang lain menginjak areal sajadahnya ya. Sehingga jarak semakin jauh, dan kalau jarak semakin jauh setan akan masuk. Kalau setan sudah masuk, setan akan mudah menggoda. Membuat orang tidak khusyuk, membuat orang tidak konsen ya. Saf juga kelihatan tidak kokoh. Beda kalau rapat, kelihatan bahwasanya ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh ya. Rapi, teratur, rapat, terlihat persaudaraan ya.
Namun orang dia tidak mau diganggu dengan kaki saudaranya. Kita bilang tidak harus terus-terusan, yang penting awal, setelah itu ya sudah, ya. Tidak jadi masalah, yang penting saf rapat. Tatkala kita melihat kurang rapi, kita bisa rapatkan lagi. Kalau lihat kurang lurus, kita bisa luruskan lagi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aqimus sufuf." Luruskanlah salat. Fa innama tasufuna bi sufufil malaikah. Sungguhnya kalian bersaf seperti saf-safnya malaikat. Wa hadu bainal manakib. Sejajarkanlah pundak, ya. Wasudul khalal. Nabi mengatakan, tutuplah celah. Celah tutup berarti melazimkan memang tutup celah. Kalau masih terbuka berarti ada celah dong. Ini sederhana, logika sederhana secara bahasa. Sudul khalal, tutuplah celah. Tutup ya berarti nempel. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya masih ada celah, biar kawan kalian masuk. Jangan kalian malah melebarkan kaki supaya tidak bisa masuk. Kalau memang ada celah, biarkan saudara kita masuk. Biarkan dia mendapatkan saf lebih depan. Kita sayang kepada dia. Kalau ada saf pertama masih longgar, silakan masuk. Ya. Sehingga lihat ada persaudaraan. Nabi mengatakan linu fi aidi ikhwanikum. Dan ini saya sering dengar kalau di Masjid Nabawi. Ya, terutama Syekh Shalih Al-Budair, dia mengatakan linu bi aidi ikhwanikum wala tad'u furujati lisyaitan. Selalu kalau dia jadi imam, hafizahullah, dia berkata demikian. Lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Lembutlah dengan saudara kalian. Artinya kalau ada celah biarkan dia masuk, ya. Wala tad'u furujati lisyaitan. Nabi mengatakan lemah lembutlah kepada saudara kalian, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Artinya apa? Berusaha untuk rapat. Ya. Kemudian Nabi menekankan lagi, wa man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, ada yang bolong dimasukin, maka Allah akan menyambungnya dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya dan keberkahannya. Wa man qata'a saffan, barang siapa yang memutuskan saf, qata'ahu Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memutuskan kasih sayangnya, rahmatnya dan yang lainnya darinya. Kalau Abu Daud mengomentari hadis Nabi, wa ma'na linu bi aidi ikhwanikum, lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Beliau mengomentari, idza jaa rajulun ila shaffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayanbaghi an yulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fi shaff. Maksudnya, jika ada seorang datang ingin masuk ke shaf, maka hendaknya seluruh orang berusaha melembutkan pundaknya sehingga dia bisa masuk dalam shaf. Bukan malah melebarkan kakinya supaya orang enggak bisa masuk. Nabi suruh sebaliknya, kalau ada yang masuk masih ada longgar. Kalau memang enggak ada kelonggaran lagi ya sudah, enggak mungkin, tinggal kita merapatkan. Tapi kalau benar masih bisa longgar, maka kita menggeser sampai seorang bisa masuk. Yang maksudnya yang normal, bukan berarti sampai enggak kuat sampai pundak saling tertekan, enggak gitu juga kali, enggak ya. Tapi yang penting normal, seorang bisa sholat, kemudian jaraknya oke, bisa duduk iftiras dengan baik, bisa duduk tawarruk dengan baik. Ya karena kalau terlalu dempet juga, seorang nggak bisa duduk tawarruk. Seorang nggak bisa duduk tawarruk ketika rakaat keempat. Tapi kalau normal, yang wajar, ya artinya yang wajar, tidak terlalu sempit, tidak terlalu dempet, maka masih bisa dipraktekkan sunnah ya. Kemudian juga tadi Nabi SAW mengatakan, la tuqimuna as-sufuf aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kata Nabi, luruskan saf, kalau tidak Allah akan memperselisihkan hati-hati kalian. Kita kalau saf bisa rapat, ada kesatuan hati. Kita sayang sama saudara kita mau dia di samping kita. Mungkin dia miskin, mungkin kita kaya, atau sebaliknya kita miskin, dia kaya. Sehingga ada kesatuan hati. Tapi kalau masing-masing punya sajadah sendiri, tidak mau disenggol sama yang lainnya, tidak mau didempet sama yang lainnya, maka hati bisa berselisih, ya. Hati sudah berselisih, akidah bisa berselisih ke sana kemari ya. Yang kuat bisa nempel dengan yang lemah, subhanallah. Betapa indah saf dilihat seperti itu ya. Makanya kita kalau lihat masjid-masjid yang sudah menerapkan sunnah, nampaknya indah, bagian salat kemudian saf rapi, kemudian lurus, nempel. Kita ngelihatnya tuh kita gembira melihat praktek teman-teman yang menjalankan sunnah ketika salat berjamaah, terutama pas salat tarawih, masya Allah, melihatnya itu enak. Lihat ada kesatuan, ya. Demikian juga di antara yang terluputkan kalau kita tidak meluruskan saf, ya, kita terluputkan dari pahala yang besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla malaikatahu alaihimussalam yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Kata Nabi, sungguhnya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala
bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf, Wa man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah, ada celah dia masukin, rafa'allahu biha darajah. Allah akan angkat derajatnya, ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya standar saf lurus, kita berusaha untuk meluruskan saf, ya. Nah, bagaimana standar lurusnya saf, ya? Untuk bagian atas tubuh, kalau kita ingin meluruskan saf, bagian atas maka yang jadi adalah pundak. Tapi untuk bagian bawah yang menjadi patokan adalah mata kaki atau tumit belakang, bukan jari depan. Sebagian orang ketika dia ingin merapatkan saf, dia merapatkannya bagian depan jari. Salah, karena jari orang beda-beda, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Tapi kalau patokannya adalah tumit, ya, maka sama. Tumit atau mata kaki. Jadi yang jadi patokan kalau untuk bawahan adalah bagian kaki belakang, tumit atau mata kaki. Adapun bagian atas dilihat dari sejajarnya pundak. Itulah namanya lurus, ya. Lurus jadi dilihat kalau dari bawah lihat dari mata kaki, bukan ujung depan mata, bukan ujung jari kaki, bukan. Tapi bagian belakang kaki, tumit atau bagian mata kaki. Adapun bagian atas maka dilihatlah sejajarnya pundak. Kemudian berusaha untuk rapat, ya. Rapat memang tidak wajib tapi sangat dianjurkan, bahkan disunnahkan, ya. Bahkan disunnahkan barang siapa yang berusaha merapatkan saf, maka Allah akan derajatnya tadi. Man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah. Barang siapa menutup celah, Allah akan angkat derajatnya, ya. Kemudian caranya saf pertama diluruskan dulu. Saf pertama dipenuhi dulu, baru kemudian saf kedua. Jangan sampai saf pertama masih kosong sudah bikin saf kedua. Saf pertama masih longgar sudah bikin saf kedua. Saf kedua masih longgar sudah bikin saf ketiga. Kemudian yang berikutnya berdekatan antara saf, jangan saling jauh menjauh, karena namanya saf adalah jamaah berkumpul, ya. Kemudian berusaha mendekat kepada imam, ya. Adapun saf wanita berusaha untuk jauh dari laki-laki. Saya gambarkan, ya. Jadi cara pengaturan saf, yang pertama, ya, untuk meluruskan bagian atas dengan lurusnya pundak, bagian atas tubuh dengan sejajarnya pundak. Kemudian bagian bawah, bagian kaki dengan sejajarnya tumit. Bukan tumit, ya, atau mata kaki. Mata kaki juga boleh. Bukan ujung jari, jari kaki. Ini untuk meluruskan. Untuk merapatkan, perhatikan ada dua kerapatan, ya. Rapat dalam satu saf dan juga rapat antara saf satu dengan yang lainnya. Rapat antara saf yang satu dengan yang lainnya. Perhatikan ini, adapun rapat dalam satu saf tadi, di antaranya berusaha tidak ada celah. Tidak ada celah, sudah tidak kita jelaskan tadi. Celah antara saf, tidak ada celah. Ya. Kemudian yang berikutnya, saf depan penuh dulu baru membentuk saf belakang. Saf depan dipenuhi dulu baru bikin saf belakang. Bahkan Imam Nawawi berkata, misalnya kata Imam Nawawi ada saf pertama, saf kedua, ada saf ketiga. Ternyata di sini ada celah. Ini sudah full. Ada orang lihat di sini ada celah. Maka dia ingin ke sini,
dia ingin menutup dapat pahala supaya bisa memenuhi menutup celah di saf pertama. Sementara kalau dia menunggu harusnya orang saf kedua yang maju, tapi orang saf kedua enggak ada yang maju. Kata Imam Nawawi, dia boleh menembus saf kedua untuk masuk ke saf pertama untuk mendapatkan pahala. Tidak jadi masalah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia berkata dalam dalam kitabnya dia menyampaikan demikian. Dalam Al-Majmu' ya. Dia mengatakan tidak apa-apa menembus saf di depannya agar menutupi celah yang ada di saf yang lebih depan lagi. Ini menunjukkan semangat para ulama bagaimana agar bisa merapatkan saf. Jadi saf pertama penuhi dulu, baru saf kedua, baru saf ketiga. Ya, itu cara menyusun saf. Kemudian adapun cara menyusun saf berikutnya, ya. Yang terbaik adalah yang terdekat dengan imam. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi cara menyusun saf, ini imam ya, misalnya ini imam. Ini imam. Maka kita menyusun saf caranya begini ya. Jadi berusaha imam di tengah. Imam di tengah. Baru kemudian ke kanan, nanti ke kiri lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Benar bahwasanya kanan lebih utama, tetapi mana yang lebih utama, kanan atau yang paling dekat dengan imam? Jangan sampai kita seperti ini ya. Ini imam misalnya. Kemudian kita sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kosong ya. Ini kosong ya. Ini tidak tepat, ini kurang tepat ya. Ini kurang tidak tepat. Yang tepat seperti ini. Jadi benar saf sebelah kanan adalah lebih baik daripada saf sebelah kiri, tetapi dalam menyusun saf yang terdekat dengan imam yang terbaik, dan dalil-dalil menunjukkan Nabi SAW ketika jadi imam, para sahabat di belakang menyusun saf dengan simetris, dengan seimbang. Bukan kanan tok sebelah kiri kosong, tidak, tapi mereka menunjukkan mereka seimbang di belakang imam. Karena benar kanan lebih utama, tetapi kedekatan kepada imam juga dituntut. Kedekatan kepada imam juga dituntut semakin dekat dengan imam. Ketika kedekatan kepada imam menjadi patokan, maka melazimkan saf itu harus seimbang. Jadi di belakang imam nanti kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan. Jangan sampai kanan dong, kemudian kiri kosong. Kurang tepat. Meskipun ada yang berpendapat demikian, namun kurang tepat. Ini yang berkaitan dengan rapat dalam satu saf, ya. Kalau sudah penuh saf pertama, baru kemudian saf kedua. Kemudian yang berikutnya juga rapat antara saf satu dengan yang lainnya. Misalnya ini imam, ya. Maka jarak antara saf satu dengan saf yang lain, ya, ini harus dekat. Jaraknya ini kira-kira kurang lebih seukuran untuk sujud. Untuk sujud dilebihkan sedikit. Adapun jarak sangat jauh, ini saf, ini imam, kemudian saf kedua jauh, saf ketiga jauh. Ini tetap para ulama mengatakan sah, bukan berarti tidak sah, tetapi ini tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu saf antara saf satu dengan saf yang lainnya juga berdekatan. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga berdekatan. Jaraknya cuma sekedar buat sujud ditambahin sedikit, ya, ditambahin sedikit. Ini dalam cara pengaturan saf. Dimakruhkan saf yang terputus dengan tiang, ya. Rasulullah tidak ada hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan hindari tiang, tidak. Tapi para sahabat memahami ketika mereka bikin saf, mereka berusaha menghindarkan saf jangan sampai diputusin oleh tiang. Kata Abdul Hamid bin Mahmud, qala sholaitu ma'a Anas bin Malik yaumal Jum'ah. Aku salat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat, fadufi'na ila sawari. Kami terpaksa waktu itu akhirnya menuju ke tiang-tiang karena mungkin rame. Fataqaddamna wa ta'akharna, ya. Kami pun maju sedikit, kami pun mundur sedikit. Faqala Anas berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu di zaman Nabi berusaha untuk menghindari tiang-tiang, ya.
dan hukumnya makruh salat diputuskan dengan tiang. Tetapi kata para ulama, hukum makruh ini bisa hilang jika hajah, jika kebutuhan memang benar-benar mendesak. Jika kebutuhan benar-benar mendesak, seperti masjid sudah sangat full, ya, masjid sudah sangat full sehingga tidak ada tempat lagi untuk sholat, seperti kondisi Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau sudah full, di mana saja ada celah, mau terpisah, ada tiang yang menghalangi, nggak ada masalah. Ya, karena tiangnya banyak di Masjid Nabawi, kemudian tiang di Masjidil Haram juga banyak. Kalau setiap orang harus menghindari tiang, maka banyak masjid yang akan kosong. Kalau dalam kondisi jamaah tidak ramai, maka hendaknya dihindari. Karena saf yang tersambung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terpotong dengan tiang, dengan rak, enggak. Tapi kalau dalam kondisi padat, maka makruh tersebut hilang. Tidak jadi masalah meskipun terputus dengan tiang, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "As-saf bainas sawari jaizun idza dhaqal masjid." Sungguhnya saf di antara tiang-tiang itu diperbolehkan jika masjid terasa sempit. Ya, hakahu ba'dul ulama ijma'an. Ya, dan para ulama mengatakan ijma'. Kalau dalam kondisi sempit maka saf di antara tiang tidak jadi masalah. Amma inda sa'ati fa fihi khilaf. Adapun kalau masjid kosong, jamaah tidak full, maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum saf di antara tiang-tiang. Tapi sekarang kita bahas tentang bagaimana posisi imam dan makmum dalam saf, ya, posisi imam dan makmum dalam saf. Adapun jika makmumnya laki-laki dan imamnya laki-laki, maka sejajar. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka sejajar. Sebagaimana juga imamnya perempuan, makmumnya perempuan, cuma 2 orang aja nih, imam dan makmum berdua, maka hukumnya sejajar. Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan mundur sedikit, ya, tetap memposisikan imam di depan, ya, tetap mundur sedikit. Namun pendapat yang lebih kuat berdasarkan kesahihan hadis, ya, bahwasanya justru rapat, ya, bergandengan, rapat sehingga terbentuk saf. Kalau terpisah gini maka tidak terpisah saf, malah tidak terbentuk saf, ya. Tapi digabungkan. Ini masalah khilaf, tapi yang benar maksudnya dirapatkan. Kita di tanah air rata-rata kalau meskipun cuma 2 orang, makmumnya mundur. Ya, makmumnya mundur. Yang benar dirapatkan. Demikian juga misalnya imam di depan, kemudian makmum 2. Tengah-tengah begini. Tahu-tahu makmum yang satu batal, maka makmum yang tinggal satu ini dia maju ke depan, rapatin. Karena Nabi SAW pernah salat dengan seorang sahabat tersebut dia bersaf sebelah kiri. Maka Nabi putarin dia, suruh ke sebelah kanan sejajar dengan Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya dalilnya jelas, ketika imam dan makmum cuma 2 orang, maka di sebelah kanan, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau ternyata misalnya makmum 2, tahu-tahu satunya batal, maka makmum yang tersisa gabung sebelah kanan, sejajar. Sebaliknya jika ternyata datang mereka berdua salat sebelah kanan, datang makmum yang kedua, maka mundur begini. Mundur. Demikian juga berlaku pada wanita.